Di dalam konsep kehidupan ada lahir, ada hidup, ada mati. Dari dimensi waktu juga ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kebersamaan saya dengan istri Niloh Putu Erik Wiryani, kalau dalam arti kenalnya, karena kenal pertama itu adalah ketika saya dari kampung, berikutnya bersekolah SMA di Denpasar. Saya masuk SMA tahun 1980. Sekarang tahun 2018. Saya sudah mengenal istri saya 38 tahun yang lalu ketika masuk bersama-sama di salah satu SMA, bahkan satu kelas dengan almarhum. Nah, berikutnya kalau dari aspek percintaan yang diwujudkan dengan perkawinan, ya saya kawin tahun 1995. Nah, sehingga sudah 23 tahun saya menikah, ya, karena setahun setelah pernikahan punya anak. Ya, ini anak saya yang pertama. Umurnya umurnya 22 tahun, sehingga saya sudah 23 tahun menikah. Nah, ini yang paling sangat berkesan ketika ibu sakit. Sebenarnya saya punya cita-cita merencanakan membuat hari ulang tahun perkawinan yang ke-25, karena perkawinan yang kedua, ketiga, keempat itu tidak pernah saya rayakan. Tak pernah saya rayakan. Kenapa? Karena betul-betul semua itu kesalahan saya. Ya, karena sibuk melayani masyarakat, sudah janji, Pak, ingat tanggal 14 Juli, hari perkawinan kita. Nanti tolong tanggal 14 Juli sisihkan waktu untuk mengenang perkawinan. Ya, begitu cepat bilang ya. Ketika tanggal 14 Juli saya banyak acara, pulangnya jam 1 malam. Nah, sehingga sudah lewat tanggal 14 Juli. Nah, begitu juga berjalan, ya, tidak pernah merayakan hari ulang tahun perkawinan. Nah, di terakhirnya itu akhir-akhir ibu sakit ini sudah merencanakan untuk membuat hari ulang tahun perkawinan yang ke-25. Nah, tetapi tidak nyampe, tetapi peringatan itu akan tetap saya jalankan, karena perkawinan saya dengan ibu itu akan berjalan sepanjang masa. Nanti sekarang adalah perkawinan sudah tahun ke-23, ya 2 tahun lagi nanti hari ulang tahun perkawinan saya yang ke-25. Walaupun tanpa istri, saya akan peringati nanti hari ulang tahun perkawinan yang ke-25, ya mungkin dengan anak-anak bertiga atau kerabat-kerabat terdekat. Nah, sehingga kalau dari kenangan, istri saya itu terlalu baik untuk seorang suami Made Gianyar. Terlalu baik. Kenapa? Karena orang itu tidak akan pernah terpikirkan bahwa Made Gianyar itu istrinya Niloh Putu Erik Wiryani. Nah, Made Gianyar kalau sekarang ya mungkin rumahnya sudah atas kayak begini. Dulu ketika saya kawin dengan istri saya itu, rumah saya itu rumah kayu. Saya kamar pun, saya bersaudara laki berempat itu, saya satu kamar itu tidur berempat. Ya, akhirnya karena saya kawin, maka kamar yang agak lebar itu diseleng lah. Nah, itu ingat itu saya, diseleng kamarnya dengan pakai
pakai triplek. Ya, karena apa? Karena saya harus kawin, tak mungkin saya kawin diketahui tahun 2014. Nah, 2014 sebenarnya ibu itu tidak pernah merasa sakit. Ya, tetangga juga Bu Agung dan pasar kan selalu happy kalau pas kelihatan karena jarang tidak pernah merasa sakit. Dan berikutnya ketahuan penyakitnya itu pas Hari Raya Kuningan tahun 2014, Hari Raya Kuningan. Kalau Kuningan itu biasanya kita kan mandinya pagi-pagi, karena apa? Karena sebelum jam 12 harus sudah selesai. Nah, mandi pagi-pagi. Nah, itu ibu duluan mandi. Nah, setelah mandi ibu keluar. Setelah keluar itu kan biasanya ibu-ibu itu kan pakai anduk sampai di sini. Nah, setelah itu masuklah ke meja rias. Setelah di meja rias dia kan buka anduknya. Kok kelihatan susu saya sebelah ini beda warnanya gitu. Karena nggak ada sakit, nggak ada benjolan gitu. Cuma kelihatan kok beda warnanya itu agak menyala. Akhirnya karena ibu saya juga ketua kanker Kabupaten Bangli, kena kanker dah ini gitu. Akhirnya di mamografi, berikutnya di USG, dan terakhir di biopsi. Nah, setelah di biopsi itu sudah stadiumnya tiga lanjut. Nah, akhirnya dilakukan proses. Setelah biopsi dilakukan operasi di Sanglah di Wing Internasional. Berikutnya karena di Wing Internasional tidak berjalan alatnya, rusak alatnya, sehingga di radioterapi dirujuk ke RSCM Jakarta. Asam di gunung ya ketemunya di perkawinan. Nah, sehingga ibu saya itu sebenarnya ya terlalu luar biasa bagi saya, dan mungkin juga pengantar perjalanan hidup saya seperti ini. Dan saya sebenarnya tidak pernah merasa kehilangan istri. Istri saya selamanya adalah Ibu Erik.
ini.